Apa yang pernah kali kalian bayangin pas denger kata zaman es? Dunia penuh salju, lautan beku, atau si gajah berbulu? Ya, semua hal tadi emang terjadi pas zaman es. Tapi ternyata sekarang kita juga masih hidup di sana. Ya, kalian gak salah dengar. Kita masih hidup di zaman es. Tapi kenapa bisa begitu? Jadi gini, dalam satu zaman es, ada waktu pas bumi benar-benar dingin. Tapi ada juga periode pas bumi menghangat. Dan sekarang kita lagi ada di periode hangatnya zaman es kelima. Ya, sejak kelahirannya, bumi itu ternyata udah 5 kali ketutupan es. Soalnya zaman es itu sifatnya tuh kayak siklus, datang pergi dan datang lagi. Bedanya sama siklus bulan yang bisa kita lihat tiap malam, siklus zaman es itu berlangsung selama ratusan ribu sampai jutaan tahun. Tapi kenapa bumi punya siklus zaman es ini? Apa matahari sama bumi suka mut-mutan? Kata beliau, sang ilmuwan pemerhati bumi ini, siklus zaman es itu ditentuin sama seberapa banyak matahari nyinarin bagian utara bumi, yang daratannya lebih banyak dibanding bagian selatan. Nah, gara-gara tanah lebih cepat beku daripada air, jadinya es lebih cepat terbentuk di sana. Makin banyak bagian utara bumi kena sinar, makin panas. Nah, ini tuh dipengaruhin sama gerak bumi kita yang gak beraturan. Oke, siklus zaman es yang datang dan pergi ini terus bikin lautan jadi beku dan manusia purba jadi bisa migrasi antar benua. Dan gara-gara siklus ini juga suhu bumi pernah sangat-sangat hangat. Bahkan pas zaman dinosaurus di kutub nggak ada es, justru penuh tumbuhan tropis. Tapi kalau kayak gitu, apakah suhu bumi yang makin panas itu normal? Apakah berarti krisis iklim cuma cerita serem bikin-bikinan ilmuwan aja? Jawabannya enggak. Bahkan kalau kalian ngeliat siklus tadi, bumi kita seharusnya udah mulai mendingin lagi sebelum nanti masuk ke zaman es baru. Tapi bumi malah jadi makin panas dalam waktu super cepat. Ya, gas-gas dari aktivitas manusia bikin planet biru tercinta jadi makin panas dan es meleleh lebih cepat. Lebih parahnya lagi kalau es-es berusia jutaan tahun ini mencair, gas berbahaya yang terperangkap di dalamnya bisa bikin bumi makin panas lagi. Tapi sebagai spesies paling berdampak di bumi, kita punya kekuatan buat bikin perubahan. Mulai dari hal kecil kayak ngurangin penggunaan plastik sampai hemat energi. Selain itu kita juga bisa jadi konten kreator. Ya, karena kalau kita bikin konten tentang lingkungan, itu artinya makin banyak orang jadi akan tahu tentang masalah-masalah di sekitar kita. Bahkan kita juga bisa ngajak teman-teman di sekitar buat memulai perubahan. Dan kok bisa bareng Ashoka Foundation bikin buku panduan ringkas buat ngelakuin ini semua. Ya, kita semua bisa bikin perubahan. Dan setiap tindakan kita sekecil apapun bisa jadi bagian dari solusi. Jadi, apakah kalian siap mulai perubahan dari diri sendiri? Dan seperti biasa, terima kasih.